Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Silviana dengan NIM 2301011110063. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat At-Tin. Kita buka peta konsep dulu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam surat At-Tin? Kita lihat peta konsepnya. Yang pertama, dengan kegiatan pengamatan membaca untuk spiritual. Yang kedua, dengan contoh, analisa siswa, refleksi, dan hikmah untuk sosial. Yang ketiga, dengan paparan arti dan isi kandungan materi untuk pengetahuan. Dan yang terakhir, dengan praktik kegiatan siswa untuk keterampilan. Nah, yang pertama tadi, dengan kegiatan pengamatan membaca untuk spiritual, ini menunjukkan perilaku menerima surat At-Tin sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mampu melafazkan dan membaca surat At-Tin. Adapun dengan contoh analisa siswa, ini menunjukkan untuk menjalankan sikap santun dalam berinteraksi sosial. Dan dengan paparan arti, untuk memahami arti dan isi kandungan Al-Quran dalam surat At-Tin. Yang terakhir, dengan praktiknya sendiri agar terampil menjelaskan kandungan isi surat At-Tin dan agar terampil menulis ayat-ayat surat At-Tin. Baik, langsung saja kita masuki slide selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk menerima surat At-Tin sebagai firman Allah. Yang pertama, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita harus bersyukur bahwasanya surat At-Tin itu adalah nikmat dan karunia yang diturunkan kita sebagai hambanya Allah. Dan yang kedua, tidak menghina ciptaan Allah. Bahwasanya semua yang ada di permukaan bumi ini, semua yang ada di langit, dan semua firman Allah dalam Al-Quran, itu adalah ciptaannya Allah. Jadi tidak pantas untuk seorang hamba itu menghina ciptaan Allah. Dan yang ketiga, tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah maksudnya kita tetap menyembah Allah. Bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada duanya. Yang keempat, menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Ya, baik yang diberikan oleh Allah itu berupa firman-firman yang untuk kita melakukan perbuatan yang baik, ataupun kita diberi peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, itu kita harus menerimanya karena itu juga termasuk nikmat dan karunia Allah. Apapun yang diberikan Allah, maka harus diterima dengan ikhlas. Dan yang terakhir, tidak mengeluh atas segala yang terjadi dalam hidup. Jadi walaupun ketika seseorang itu diberikan cobaan, diberikan musibah, dia tidak mengeluh dalam hidupnya. Karena itu juga karunia Allah. Tapi dia juga harus mensyukuri. Bukan mendapat musibah kemudian bersyukur, tidak. Tapi menerimanya dengan sabar. Dalam slide selanjutnya, di sini saya akan mempraktekkan bacaan surat At-Tin. Surat At-Tin sendiri terdiri dari 8 ayat. Baik, saya akan memulai membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam surat At-Tin sendiri kita juga diperintah untuk menjalankan sikap santun dalam berinteraksi sosial. Surat At-Tin sendiri mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Jadi kita harus bersyukur bahwasanya kita sebagai manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Surat ini juga menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya. Jadi ketika kita menjadi orang yang beriman, kita bertakwa kepada Allah, kita terus melakukan amal soleh, maka pahala kita akan terus mengalir. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tin tersebut. Setelah membaca surat At-Tin, di sini saya akan membacakan artinya. Arti dari surat At-Tin tersebut yang berjumlah 8 ayat. Yang pertama,
demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik-baiknya. Nah, kita sebagai manusia kan sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk selalu bersyukur. Karena kita manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, setelah kita ini diciptakan, kita berjalan di atas permukaan bumi, maka ketika Allah mencabut nyawa kita, kita akan dibalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di dalam tanah. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ketika orang itu beriman, orang itu beramal soleh, maka dia tidak merasa bahwasanya tanah yang menguburnya itu adalah tempat serendah-rendahnya, dan pahala yang dilakukan akan terus mengalir berkat iman dan amal solehnya tersebut. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Hari penyelesaian telah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, kelak di akhirat semua itu akan diselesaikan oleh Allah. Baik perbuatan kita di dunia ini, perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya ada hisab dan ada mizannya. Dan arti yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Karena Allah itu adalah hakim yang paling adil. Tidak mungkin seorang itu yang tidak pernah melakukan dosa, Allah hukum, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula seseorang yang senantiasa di dunianya melakukan dosa tanpa beramal soleh, tanpa beriman, dia mendapat pahala, itu tidak mungkin. Karena Allah itu hakim yang adil, yang baik juga Allah balas dengan baik, dan yang buruk Allah balas dengan buruk juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama, Allah menciptakan manusia sebaik mungkin. Mulai dari bentuknya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah menciptakan manusia itu lengkap. Dengan kedua mata, agar dia bisa melihat, dengan mulut agar bisa berbicara, dengan telinga agar bisa mendengar, dengan kaki agar bisa berjalan. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah atas dua buah, dua tempat, dan 4 zaman yang bersejarah. Dalam surat At-Tin ini kan, dua buah itu seperti watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun, dan seterusnya. Dan yang ketiga, Allah mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Jadi, apapun perbuatan yang dilakukan di dunia, kelak akan mendapatkan balasannya di akhirat. Yang keempat, Allah adalah hakim yang paling adil. Yang baik dibalas dengan baik, dan yang buruk dibalas dengan keburukan juga. Karena Allah adalah hakim yang adil. Yang kelima, manusia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Nah, kalau kita beriman dan beramal soleh, maka kita tidak akan merasa bahwasanya kita akan berada di tempat yang rendah-rendahnya. Karena Allah memfasilitasi di akhirat itu untuk orang yang beriman dan orang soleh, tempat yang layak, tempat yang nyaman. Yang selanjutnya, Allah selalu mengingatkan manusia dalam kondisi apapun. Yang ketujuh, Allah memuliakan seorang muslim ketika dipanjangkan umurnya. Jadi kalau orang itu muslim, Allah panjangkan umurnya agar dia juga merasakan nikmatnya ibadah di dunia. Dan yang terakhir, Allah terus memberikan kebaikan serta menjauhkan manusia dari kejelekan maupun kemungkaran. Jadi Allah itu terus berusaha agar manusia tidak senantiasa melakukan keburukan. Adapun bagaimana sih kok manusia itu sering melakukan keburukan? Maka itu adalah dari dia sendiri, dari godaan syaitan. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini untuk mengajar anak tingkat SD ataupun MI. Saya tadi sudah mempelajari tentang peta konsep, belajar juga tentang surat At-Tin, isi kandungan surat At-Tin, dan artinya surat At-Tin. Nah, di sini guru juga diajarkan untuk mengajarkan murid-muridnya mempraktekkan menulis surat At-Tin dengan benar. Agar kita tahu, sebagai guru, agar tahu apakah murid itu mampu menuliskan surat At-Tin atau tidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.